Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah absen di Google Classroom? Sampun, Bu. Baik, saya absen manual dulu. Adinia Selsa. Belum ada? Oh, sudah. Adinia Selsa, bisa mendengar saya? Oke, saya lanjut dulu. Amelia Zizka. Hadir, Ibu. Fahmi Dia Zumala. Hadir, Ibu. Firda Izatul. Belum ada? Oke, baru masuk. Irvina. Baru join juga. Irwanti. Ada, Ibu. Oke. Lutfia. Ada, Ibu. Nanda Paramita. Nanda ada? Belum hadir. Novia Sinta. Hadir, Bu. Ratira Wadia. Hadir, Bu. Sela Anggraini. Hadir, Bu. Safitri Dia. Belum ada. Ulfatul Alia. Hadir, Ibu. Oke. Adinia, sudah ada? Adinia. Dia join tapi kok nggak nyaut ya? Adinia bisa dengar suara saya? Nggak masuk suaranya Adinia. Pakai mungkin speakernya atau logout dulu, leave dulu, terus join lagi ya. Saya nggak bisa dengar suaranya Adinia. Bisa dengar nggak suara Adinia yang lain? Tidak, Bu. Nggak ya? Tidak, Ibu. Oke, baik. Bu. Yang belum ada, Nanda sama Safitri. Oh, sudah ada? Mohon maaf, Ibu. Firda sudah ada. Tadi tidak diterima, Mas Ibu. Oh, sudah ini. Saya, sebentar. Meeting room-nya sudah nggak ada. Coba diminta join lagi ya. Baik, Kurang Ibu. Nanda sama Safitri. Baik, hari ini kita akan belajar lagi, masih mirip dengan materi milik anatomi fisiologi kemarin. Kita belajar lagi tentang reproduksi, kali ini nanti lebih banyak kepada endokrinologi atau cara kerja hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Baik, saya akan share screen. Kita akan menggunakan media video hari ini. Oh, sebentar. Sorry. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Kita akan mengawali terlebih dahulu supaya tidak lupa sebelum ke hormonnya, ke alat reproduksinya atau anatominya dulu. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur,
vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Ya, ini yang kita pelajari kemarin ya, bahwa ovarium merupakan pabrik pembuat sel telur. Dan sel telur yang ada di dalam ovarium ini dalam kondisi yang awalnya belum matang. Dia masih berupa sel yang inaktif. Nah, kemudian untuk menjadikan sel telur itu nanti mampu untuk dibuahi, mampu untuk menjadi matang, dia butuh diberi makan oleh sel temannya yang bernama folikel. Nah, folikel ini dapat sumber makanan dari mana? Dia kemudian kok bisa memberi makan telur, memberi makan si telur atau ovum ini, dapat suplai bahan makanannya dari mana? Yaitu dari hormon yang sinyalnya didapatnya itu dari susunan saraf pusat yang ada di kepala atau disebut hipotalamus dan hipofisis. Dari sini dulu, ada yang masih belum paham sebelum dilanjutkan. Clear? Saya lanjutkan. Baik. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur. Jadi ketika di ovarium itu si folikel ini sibuk ngasih makan ovum, nah di dinding rahim sendiri itu juga punya kesibukan yaitu menebalkan dindingnya untuk persiapan semisal nanti telur yang lagi dikasih makan sama folikel itu sudah matang dan siap untuk dibuahi, siap untuk bertemu dengan sperma dan terjadi fertilisasi, maka ruangan yang ada di dalam rahim pun telah siap dengan ketebalan yang cocok, yang sesuai untuk menempelnya embrio. Gitu. Jadi sama-sama ada kesibukan dalam rangka mempersiapkan adanya kehamilan. Sebenarnya seperti itu, tinggal tergantung nanti ada sperma atau tidak. Ketika ada sperma, maka itu akan menjadi ruang yang empuk, yang bagus, yang bernutrisi untuk embrio nempel. Tapi kalau tidak ada sperma masuk, maka dinding yang begitu tebal itu tadi akhirnya meluruh dalam bentuk darah. Begitu. Kita yang lanjut. telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Nah, selain tadi ada folikel ya untuk memberi makan ovum, kita perlu tahu kalau fungsi ovarium kemarin ada dua, yaitu fungsi reproduksi yang berhubungan dengan memproduksi ovum, dan fungsi yang kedua adalah fungsi endokrin atau fungsi hormon, yaitu ovarium ini selain dia memproduksi sebagai pabrik sel telur, dia juga adalah memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Nah, apa yang dilakukan oleh estrogen? Estrogen kemudian mengirimkan sinyal kepada otak untuk memproduksi FSH. FSH inilah yang kemudian nanti bersama-sama folikel tadi, sel yang menemani ovum itu, bersama-sama dia akan membuat ovum menjadi matang. Gitu. Jadi untuk membuat ovum menjadi matang ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Tadi ada yang namanya folikel, sel yang menemani, dan kemudian materinya, isi makanannya itu adalah FSH. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima. Nih, ketika kemudian nanti dia matang, maka dia akan keluar dari ovarium seperti ini, dia akan keluar dan berarti kondisinya sudah matang, siap untuk bertemu dengan sperma. Telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur.
dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Jadi kalau misal bertemu dengan sperma, tempat janjiannya di ini ya, di tuba falopi ini ya, bukan di tempat yang lain, tidak di sini, tidak kemudian terlalu dekat dengan ovarium, tapi adalah di lengan yang gambarnya seperti lengan ini, di sepanjang tuba falopi. Maka tidak heran ya kalau misalnya kondisi ovumnya bagus, spermanya bagus ya, tapi ternyata di tuba falopi ini ada sumbatan yang membuat sperma dan ovum tidak bisa bertemu karena mereka tempat pertemuannya harus di tuba falopi ini. Kalau ini terjadi sumbatan, maka seorang wanita akhirnya agak susah punya anak, tidak terjadi pembuahan di sini. Begitu. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang. Jadi usianya ovum ya, semenjak dia keluar dari ovarium tadi, kemudian dia berjalan sepanjang tuba falopi hingga terakhir dia menunggu ya, masih ada di sekitar area ini. Itu ada yang teori bilang 24 jam, ada yang 48 hari. Cuman nggak lebih dari itu, nggak lebih dari 2 hari. Jika dalam jangka waktu 2 hari itu ternyata tidak ada sperma, maka dia akan luruh bersama dinding uterus yang sudah menebal tadi, luruh menjadi menstruasi. Hancur sebelum mencapai uterus. Jadi ovumnya itu sebelum mencapai dinding uterus ya, harusnya dia melekat ya. Tadinya dia akan melekat jika dia sudah bersatu dengan sperma. Tapi karena spermanya nggak kunjung datang, sebelum dia mencapai dinding uterus ini dia akan pecah terlebih dahulu, akan luruh, dan kemudian bersama dinding rahim akan keluar menjadi darah haid. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Kenapa dinding rahim kemudian mampu berkontraksi atau mampu meluruhkan dirinya? Karena sekali lagi ya, ini kan tadinya ruang kosong ya, ruang kosong, kemudian tidak ada benda apapun di sini. Nah, kehadiran ovum, sekali lagi karena ini sebenarnya bukan tempatnya ovum, tadinya dia kosong. Tapi begitu ada ovum di sini, itu adalah dianggap benda asing oleh tubuh. Ya, prinsip yang beberapa kali sempat saya sampaikan bahwa tubuh itu harus tahu kondisi aslinya seperti apa. Oh, kondisi aslinya ternyata sebenarnya dia kosong. Begitu kemudian dia ketempelan benda, sesuatu yang bukan dari dirinya, ovum kan bukan dari uterus ya, ovum kan dari ovarium tadi, maka dia akan dianggap sebagai benda asing. Sehingga apa? Refleks tubuh harus dikeluarkan. Itu perintah otomatis tubuh manusia ketika ada benda asing masuk, maka refleks harus dikeluarkan perintah, keluarkan benda asing ini untuk melindungi diri kita. Maka ovum akan dideteksi sebagai benda asing, sehingga rahim, dinding rahim yang tebal ini otomatis berkontraksi, bersama-sama dia bergotong royong untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Cara bergotong royongnya dengan mengkontraksikan dirinya, sekaligus meluruhkan dinding rahimnya ini. Nah, kondisi ini terkadang bisa terjadi juga pada kondisi kehamilan. Jadi kalau ini tadi karena ovumnya sendirian, nggak ketemu sama sperma dan pecah, nah itu dideteksi sebagai benda asing. Nah kemudian bagaimana ketika telur dan ovum dan sperma terjadi fertilisasi, dia berupa embrio. Nah dia kan sama, jalan-jalannya ke sini juga, terus tinggal milih mau nempel di kanan atau yang di kiri. Apakah kemudian dinding uterus ini merespon dengan direspon bahwa dia itu adalah benda asing? Jawabannya iya, tetap dia sebenarnya direspon sebagai benda asing, sehingga pada kehamilan muda kadang dijumpai kram. Hamil muda tapi perutnya terasa kram. Nah, itu salah satu bentuk ini perlawanan dari dinding rahim karena mengira janin atau embrio tadi adalah benda asing. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya pada kondisi normal, pada saat nanti ovum telah mampu menempel di dinding rahim, akan ada sistematika yang otomatis dari tubuh untuk menurunkan respon imunitas. Jadi
yang tadinya dia kalau ketempelan benda asing berkontraksi, nah tingkat kontraksinya itu sebenarnya nanti oleh tubuh akan diturunkan dengan sendirinya. Dia nggak terlalu jadi tukang ngambek lagi ya. Tadi yang mengira itu adalah benda asing, kemudian merasa marah, dan refleks untuk mengeluarkan. Nah, itu nanti akan ada hormon yang bekerja di situ, yaitu progesteron, ya, yang fungsinya mendamaikan antara respon dinding rahim dengan uterus yang mau nempel. Kemarin kayaknya saya sudah sempat menyinggung ya. Jadi dia tugasnya melerai supaya ovum, janin yang sudah terfertilisasi tadi ketika menempel di dinding rahim tidak ditolak. Itu yang mendamaikan adalah progesteron sehingga tidak dikeluarkan, sehingga mampu bertahan di sini. Kalau perempuan yang hamil muda kemudian mengalami kontraksi, dokter akan meresepkan obat yang mengandung progesteron, akan dikirim pasukan perdamaian ke dalam uterus ini supaya embrionya itu diterima, nggak dilawan oleh dinding rahim. Dari sini, sebelum saya lanjutkan, ada yang bingung, ada yang belum paham, silahkan. Ibu tanya Ibu. Ya, silahkan. Untuk kram Ya. haid itu bagaimana Ibu? Iya, sama. Kalau kram untuk haid, karena tadi pada dasarnya adalah adanya kontraksi. Setiap kram itu kan karena ada kontraksi. Kalau pada saat haid, yaitu berarti dinding rahimnya itu masih tebel banget. Kemudian pecahan ovum itu masih banyak, dalam jumlah yang banyak. Mungkin biasanya kan hari pertama kedua ya kram. Jadi materi yang akan dikeluarkan itu masih dalam jumlah yang banyak, sehingga uterus ini harus memompa dengan kekuatan penuh supaya cepat keluar, karena itu dideteksi benda asing harus segera dikeluarkan. Mereka mengibarkan bendera perang, rahim saya harus kembali bersih seperti semula. Ini apa ini? Kok ada ovum, ada darah? Kalau misalnya bisa ngomong, dia akan ngomong seperti itu. Ayo keluar semuanya, gitu. Nanti akhirnya timbullah kram, karena usaha untuk mengeluarkan itu sangat besar pada awal periode haid. Ketika nanti ini sudah semakin menipis, ovumnya sudah banyak yang luruh, tinggal sedikit, ya dia agak woles akhirnya. Kalau sudah agak woles, kramnya berarti cenderung untuk hilang. Begitu kira-kira. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, silakan. Ada yang masih bingung sebelum lanjut? Soalnya ceritanya panjang ini, jadi saya harus pelan-pelan. Saya lanjut ya. Oke. Baik Ibu. Baik, Bu. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Ini yang terjadi ketika menghitungnya setelah haid selesai. Jadi ketika kita sudah selesai haid, haidnya sudah bersih ya, kemudian rongga rahim ini sudah betul-betul kembali kosong. Apa yang kemudian terjadi pada hari pertama suci, ketika kita mulai hari pertama udah boleh sholat, itu apa yang terjadi di dalam rahim adalah dia kembali menebalkan dindingnya ya, mulai tadi yang diluruhkan oleh dirinya sendiri untuk mengusir ovum yang tidak terfertilisasi tadi. Otomatis kan ibarat seperti apa ya, seperti daging yang dikerok begitu, ada luka kan, ada goresan, ada bagian yang terkelupas, ada bagian yang hilang dari dinding rahim, tapi dia mampu beregenerasi, dia mampu tumbuh kembali. Nah, itu pertumbuhan itu yang dilakukan pada hari ke-1 sampai ke-5 ketika kita sudah dalam masa suci yang pertama. Itu di rahim terjadi penebalan kembali, dia menumbuhkan dinding rahimnya kembali. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari. Nah, kemudian proses penebalan itu terus ya berlangsung, nggak cuma sehari selesai itu bertahap. Nah, apa yang terjadi di ovarium? Selaginya tadi dinding rahim memperbaiki struktur dindingnya ya,
Nah, di ovarium pun kembali seperti siklus yang awal tadi, yang ovum belum matang, kemudian datang temannya yang bernama folikel, folikel minta bantuan makanan dari FSH, mintanya melalui estrogen, estrogen kasih sinyalnya ke kepala untuk ngirim FSH, untuk ngirim bahan makanan ke sini. Yang nyuapin babysitternya namanya folikel, yang disuapin, yang dijadiin gede, yang diasuh itu ovum. Sampai ovum ini dirasa mampu untuk makan sendiri, untuk jalan sendiri, baru dia dilepaskan. Nah, itu biasanya terjadinya pelepasan ini ya, jadi periode babysitternya si folikel ngemong ovum itu sampai ovum yang tadi nggak bisa apa-apa, kemudian dia menjadi mateng ya, itu adalah 14 hari. 14 hari dari masa suci yang hari pertama tadi. Itu dibutuhkan waktu 14 hari. Kalau menyiapkan dinding menjadi kembali tebal, itu kisaran 5 hari. Tapi kalau untuk membuat ovum menjadi matang, itu folikel butuh waktu sekitar 14 hari. Dari sini, ada yang masih bingung? Silahkan. Jelas? Oke. Di ovarium atau ovulasi. Nah, keluarnya ovum dari ovarium yang sudah matang itu adalah ovulasi namanya ya. Jadi ovum dilepaskan dari ovarium dalam kondisi yang matang itu namanya ovulasi. Ibarat kita mau mengibaratkan, tadi saya mengibaratkan bahwa ovum ini adalah anak kecil yang diasuh oleh babysitter, yang bertindak sebagai babysitter itu adalah si folikel. Berarti ketika melepaskan ibarat kita menikahkan anak ya. Jadi ibarat si folikel ini orang tua yang mengasuh, dia melepaskan anaknya untuk menikah, untuk dianggap mampu hidup sendiri dan mandiri. Periode itu disebut ovulasi pada ovum. Pada manusia anggaplah itu sebuah pernikahan, melepaskan seorang individu yang dianggap matang untuk mampu berumah tangga sendiri. Nah, kalau di ovum namanya ovulasi, kalau kita mau gampang ingetnya, itu kalau di manusia melepaskan status dengan yang disebut periode menikah. Tuh, kira-kira. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran Fallopi. Ya, diingat ya, ini adalah yang seperti lengan ini namanya tuba Fallopi. Dia ini harus tidak boleh ada sumbatan, dia harus lancar supaya tadi karena tempat pertemuan sperma dan ovum adalah di tuba Fallopi, bukan di tempat yang lain. Tuh, kalau sampai salah ketemunya, itu hamilnya bisa nggak karuan, bisa yang kemudian disebut dengan kehamilan di luar kandungan. Nah, itu karena Dan jika saat ini ada tempat ketemuannya salah. Kalau misal ketemuannya ada di fundus di sini, berkembang dia di sini nanti, nggak bisa jalan-jalan, nggak sesuai rute. Nah, itu nanti yang disebut dengan kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik terganggu kalau nanti bahasa medisnya. Nah, itu nggak bisa dilanjutkan. Sebulan, 2 bulan aja udah nyeri sekali dan harus dilakukan kuret. Gitu. Sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus Ini yang tadi ya, saya ulangi lagi, kalau di sini dia tidak bertemu dengan sperma, maka dia akan meratapi nasibnya, kesendiriannya sampai di sini. Itu terjadi pada hari ke-28 ya. Meratapi nasib, akhirnya dia bunuh diri. Di sini, wah kejem ya, dia bunuh diri, dia putus asa, akhirnya dia pecah, ovum ini pecah. menstruasi berikutnya. Kemudian direspon sebagai benda asing, ya dia meluruhkan lagi, dikontraksi, bergotong royong, dikeluarkan dari dinding rahim, terjadilah menstruasi lagi. Begitu seterusnya, kira-kira. Dari sini, gambaran umum menstruasi, sebelum nanti kita bicara hormon-hormonnya, secara konsep besarnya, sudah saya beri perumpamaan-perumpamaan, kira-kira bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Silahkan. Ada yang mungkin minta diulangi yang mana? Monggo. Tidak ada? Ibu izin Ya, silahkan. itu tadi itu kan katanya setiap 1 bulan sekali. Untuk yang
menstruasi yang 2 kali setiap bulan Ya. itu bagaimana Ibu? Oke, baik. Mungkin nanti kita akan belajar lebih detail di materi siklus menstruasi, masih di biologi dasar, kayaknya pertemuan minggu depan. Ini kan baru konsep umum ya, konsep umumnya seperti ini. Pada kondisi normal, hari-harinya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dia untuk membangun dinding itu butuh waktu 5 hari. Kalau tadi si folikel mengasuh ovum itu, babysitter mengasuh ovum dari anak kecil menjadi matur itu 14 hari. Itu yang standar normal. Tapi pada wanita tertentu yang biasanya dia bisa mengalami haidnya itu sebulan 2 kali, berarti periodenya lebih singkat gitu loh. Jadi dinding rahim mungkin nggak 5 hari, 2 hari butuh waktu untuk menebal. Kemudian ketika babysitter si folikel mengasuh ovum tadi, dari ovum yang belum bisa apa-apa sampai ovum menjadi matang, kalau normal itu 14 hari, ada wanita tertentu yang singkat banget, 5 hari doang itu bisa matang. Nah, kalau semakin cepat kan otomatis semakin cepat matang, semakin cepat dia dikeluarkan di tuba sini. Nah, akhirnya kan perjalanan ke di sini ke fundus ini juga semakin cepat. Mungkin tidak lagi hari ke-28, hari ke-12 mungkin, baru setengah bulan kan, 12 sudah ada di sini, hari ke-12 dia sudah putus asa, bunuh diri dia di sini. Luruhlah menjadi haid pada hari ke-14, setengah bulan kan akhirnya. Ya, begitu kira-kira. Jadi yang membedakan periodenya. Kalau yang saya contohkan tadi adalah kita berbicara yang normal dulu, yang nanti siklusnya adalah dia sebulan sekali. Begitu kira-kira? Punya gambaran? Terima kasih Bu. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Pembuahan. Nah, dari tadi kita ngomongin ini ya, ngomongin episode tragisnya ovum yang putus asa dan bunuh diri. Sekarang kita ngomongin yang happy-nya, ovum ketemu dengan sperma, kemudian terjadi pembuahan. Apa yang terjadi? Jutaan sperma dilepaskan dalam 1 kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu. Oke, ini kan proses ketemunya sperma dengan ovum. Saya tanya lagi, di mana tempat ketemunya? Masih ingat? Tuba falopi Bu. Oke, Bafalopi, Bu. Oke, kayaknya pada siap respon sini kalau ngelihat jawabannya benar semua ini. Yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma Satu aja ya yang bisa masuk dari berjuta-juta, yang kemudian mampu menembus ovum seperti ini hanya satu, dengan porsi yang sempurna. Yang dikatakan sempurna yang apa? Yang kepalanya utuh, yang ekornya utuh, jadi bentuk tubuhnya utuh seperti ini. Ada sperma itu yang kepalanya buntung, ekornya buntung, dan juga jangan lupa kecepatannya. Karena ovum ini tukang ngambek ya, dia ada di tuba falopi itu tidak dalam jangka waktu yang lama. Dia ini kodratnya perempuan tuh emang harus jual mahal. Dari kita masih bentuk ovum aja kita udah dikodratkan nggak boleh gampangan jadi perempuan. Itu loh filosofinya ya. Masa kalah sama ovum? Ovum aja cuma nunggu sehari, sperma nggak dateng, ya gue tinggalin gitu loh. Jadi kalau kita di PHP sama cowok jangan mau bilang nanti nggak ada kejelasan, tinggal gitu. Ini ovum aja udah kayak gitu, dia sehari atau maksimal 2 hari nunggu di tuba, sperma nggak datang, spermanya lemot, ditinggal dia. Oke. kemudian mempenetrasi dinding sel telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel. Ketika kemudian sperma sudah bertemu dengan materi inti, tadinya kan satu sel ya, di dalam ovum ini satu sel, kemudian bertemu dengan materi genetik yang ada di kepala sperma, akan terjadi pembelahan di dalamnya. Akan terjadi pembelahan, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya.
Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai Ya, pada minggu pertama ya tadi setelah janinnya berubah menjadi sel tadi ya dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya seperti bola bergerigi tadi. Nah, itu dalam jangka waktu 1 minggu itu sebenarnya dia sudah mempunyai bibit organ mana yang akan menjadi mata, mana yang akan menjadi jantung, dan semua organ tubuhnya itu bibitnya itu sudah selesai terbentuk pada minggu pertama. Itulah kenapa sebenarnya perempuan itu kalau mau nutrisinya bagus ya, kalau nunggu hamil itu salah. Karena kan pada hari ketujuh ini si baby ini, si janin ini menyiapkan bibit calon mata, calon kaki, calon tangan. Biasanya perempuan belum sadar kalau dirinya hamil. Begitu. Dia baru ngerasanya seolah-olah baru melakukan koitus dengan suaminya yang mungkin sekitar 7 atau 9 hari yang lalu gitu. Padahal itu sudah terjadi ini seminggu, dalam periode seminggu setelah pembuahan terjadi tadi, setelah ketemuan tadi, dalam jangka waktu seminggu itu bibit-bibitnya sudah lengkap. Bibit untuk jadi mata, bibit untuk jadi kepala, jadi jantung. Jadi kalau perempuan yang dikatakan siap untuk menikah itu bukan hanya ini ya, bukan hanya modal cinta ya, tapi kita tahu di sini nutrisi itu harus sudah kompleks semenjak kita merencanakan kehamilan. Bukan kemudian sudah hamil baru makannya diperbaiki, baru nutrisinya dibagusin. Itu sudah terlambat gitu loh, karena segala persiapan itu harus bahkan sebelum menikah ya, sebelum menikah. Nah, ini waspada untuk perempuan yang mungkin merasa di bawah ini nutrisinya di BMT-nya rendah. BMT-nya rendah, berat badannya kurang, ya kasarannya kalau kita ngelihat lah kelihatan cungkring gitu ya. Itu harus diperbaiki dulu sampai dia betul-betul ideal, baru disebut dia siap menikah. Jadi menikah itu bukan hanya berbekal cinta. Ini yang penting ada di sini nih, karena menentukan nanti keturunan kita sempurna atau tidak, keturunan kita itu berkualitas atau tidak, itu berawalnya dari sini. Dari sini dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum lanjut. Apakah ada? Tidak? Saya lanjut? Baik. mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua, minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Yang paling terakhir berkembang itu paru-paru. Jadi kematangan paru-paru, kemampuannya nanti untuk mampu bernafas sendiri, itu yang paling lama membutuhkan waktunya. Bahkan sampai trimester kedua ini belum sempurna. Nanti biasanya dia betul-betul akan mempunyai kemampuan untuk berfungsi secara normal itu menjelang persalinan. Maka dari itu, kalau ada bayi-bayi prematur yang terpaksa dilahirkan sebelum dia cukup bulan, itu yang menjadi fokus utama dokter itu biasanya adalah pada pematangan parunya. Bagaimana kemudian paru-paru ini dapat bekerja dengan normal, karena paru-paru bayi itu adalah yang membutuhkan waktu paling lama untuk dia bisa menjadi sempurna dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran.
Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi Ini ya, pembukaan itu ada di sini. Ini namanya cervix. Jadi kalau kita berbicara buka berapa? 10 cm. Nah, apa sih yang dikatakan pembukaan 4 cm, 5 cm, 10 cm itu adalah ini. Cervix namanya, dia adalah bagian yang akan ditekan oleh kepala janin sebagai tempat atau pintu keluarnya kepala bayi, kemudian nanti akan menuju ke vagina. Jadi kalau kita nanti melakukan pemeriksaan dalam, memeriksa bukaan berapa, jarinya bidan itu, ini kan vagina ya, tempat masuknya penis ya, mentok kan cuma sampai sini aja. Nah, jarinya bidan pun juga yang diukur nanti masuknya sampai ke sini jarinya bidan. Baru kalau udah ketemu cervix, cervix itu bentuknya seperti donat ya. Kalau tahu donat bolong tengahnya ya seperti itu cervix. Nah, bolong tengahnya itu yang diukur berapa sentimeter sih membukanya. Kalau pada kondisi normal seperti kita sekarang nggak hamil, nggak ada persalinan, pada kondisi normal bolongannya itu nutup buntetet gitu. Kalau nanti terjadi persalinan, nah bolong tengahnya itu kayak donat, ibarat kita donat, bolong tengahnya itu yang akan semakin melebar, dari diameter 1 cm sampai 10. Jadi menghitung pembukaan, kalau pernah mendengar istilah pembukaan 2, pembukaan 4, 6, sampai paling lebar itu 10 cm adalah di serviks di bagian ini, yang akan menjadi pintu akses keluarnya kepala janin ke vagina dan nanti akan dilahirkan. Jadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan. Nah ini, dia makin mendorong, jadi serviksnya makin melebar, Melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang. Nah, jadi kenapa kalau belum buka lengkap nggak boleh ngeden? Ya orang buka lengkap aja bayi kayak gini loh di dalam bentuknya. Dia tuh harus sekuat tenaga melewati ruangan yang sempit. Apalagi kalau pintunya masih belum 10, belum lengkap, ibunya udah ngeden-ngeden. Siapa yang kasihan? Ibunya menyiksa bayinya sendiri kan dalam kondisi seperti itu. Gitu. Yang bernama fontanel, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke video yang cowok? Ibu izin bertanya. Silahkan. Bagaimana bidan itu bisa mengetahui, Ibu, kalau itu pembukaan 1, 2, 3, sampai 10? Apakah tangannya bidan itu masuk, Ibu? Iya, sebenarnya sabar ya, itu pelajaran semester berapa ya itu. Sama seperti tadi, karena itu adalah lokasi yang sama dengan penis masuk, ya udah tangannya Bu Bidan yang masuk, 2 jari ini. 2 jari masuk, kemudian ketika teraba seperti donat tadi yang saya bilang harus begitu. Kalau yang kesalahan paling besar mahasiswa tuh begitu tangannya masuk, ini vagina, tangannya masuk, begitu udah langsung dibuka jarinya, langsung mencari berapa senti. Kalau yang benar itu nanti begitu tangannya Bu Bidan masuk, carilah penampakan seperti donat. Nah, ingat-ingat kue donat. Cari dulu, kalau udah ketemu penampakan seperti kue donat, nah kue donat tadi dicari tengahnya. Kan tadi kita mau bilang pembukaan itu seperti donat yang bolong tengahnya. Nah, bolong tengahnya itu ada berapa senti sih gitu. Tangannya bidan masuk sedikit, ujungnya jari ini masuk sedikit ke donat yang tengah-tengahnya bolong tadi, baru bolongnya donat tadi diukur berapa senti. Jadi tangannya bidan ini ada sebagai mata, harus hafal, harus diukur mulai sekarang. Kalau jari saya kan beda ya, yang punya jari kecil sama jari gede, 1 sentinya seberapa itu kan beda. Itu mulai sekarang harus tahu 1 senti saya itu seberapa, 1 jari saya ini berapa senti. Mungkin kalau punya ibu, karena ibu jarinya gede, 1 ini mungkin bisa 2 senti. Tapi kalau yang kayak malah kecil gitu, mungkin 1 jarinya 1 senti. Ya itu harus tahu Bu Bidan, karena ini akan menjadi matanya Bu Bidan. Itu harus tahu sampai 10 senti saya itu seberapa sih itu. Ya itu harus sering, saking seringnya kemudian hafal. Kalau kita masih baru sekali 2 kali ya nggak hafal. Nanti akan ada semester berapa ya agak lebih tinggi mungkin 3 atau 4.
Nanti akan bikin donat-donatan dari kertas gitu, dibolongi tengahnya, mulai dari diameter 1 sampai diameter 10, itu seperti apa, tangannya disesuaikan. Jadi masing-masing mahasiswa harus punya patronnya sendiri-sendiri, supaya dihafalkan. Jadi pagi ngitung ini berapa senti, tebak-tebakan sama temennya atau sama orang tuanya gitu. Jadi donat itu ada yang dari ukuran 1 cm sampai 10 cm, dan ambil salah satu acak, suruh ngukur tangannya, berapa senti ini gitu. Oh 5, coba dicocokin, benar nggak yang diambil tadi yang donat 5 cm. Kalau benar berarti sudah hafal. Terus begitu dilatih, melatihnya nanti dengan menggunakan patron, dengan menggunakan model. Jadi memang caranya tangannya Bu Bidan harus masuk, yang masuk 2 jari ini. Gitu. Tapi nanti itu detailnya ada sih di semester agak tinggian. Ini kita sekarang gambaran umumnya dulu. Begitu? Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Kita ke sistem reproduksi pria. Fungsi primer sistem reproduksi male adalah memproduksi dan mendistribusikan sperma untuk membuahi ovum pada female. Sperma dihasilkan di luar kavitas tubuh oleh testis yang terletak di dalam skrotum. Skrotum melindungi semua organ yang ada di dalamnya, meliputi. Oke, kalau tadi pabrik ovum ada di mana pabrik ovum? Pabrik ovum ada di Ovarium, Ibu. ovarium. Oke. Ovarium, Ibu. Kalau ini pada pria, kita ulangi. Dalam skrotum. Skrotum melindungi semua organ di luar kavitas tubuh oleh testis yang terletak di dalam skrotum. Oke. Testis ya, kalau pada pria ya. Baik, Membuahi Ibu. ovum pada female. Sperma dihasilkan di luar kavitas tubuh oleh testis yang terletak di dalam skrotum. Oke. Intinya ada pada testis, kemudian ruangan yang lebih besar namanya adalah skrotum. Mungkin kalau agak apa ya nggak apa-apa deh, vulgar ya. Kalau gampangnya ngelihat itu kan yang bentuknya seperti telur itu ya. Nah itu adalah pabrik dari sperma. Skrotum melindungi semua organ yang ada di dalamnya. Terus ini lagi yang kemudian kita bisa mengambil filosofinya. Kalau tadi ovarium itu ngumpet ya. Ovarium itu ada di dalam organ tubuh kita, organ tubuh wanita yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Tempat pabriknya itu ngumpet. Tapi kalau punya cowok, coba lihat, dia adalah di skrotum ini bagian yang menonjol, bagian yang keluar dari bagian tubuhnya. Secara jelas bisa dilihat dengan kasat mata. Artinya apa? Laki-laki itu harus jelas ya. Laki-laki itu nggak boleh samar-samar. Ngasih ketidakpastian kayak gitu itu bukan sifat laki-laki. Dari anatomi tubuhnya saja dia udah dari lahir diciptakan Tuhan harus menjadi makhluk yang jelas, yang tegas. Dapat dilihat dengan mata telanjang kan, ini nggak perlu alat apa-apa, cuman melihat gitu aja kan udah tahu nuh. Ini skrotum testis sudah kelihatan. Artinya laki-laki itu harus jelas, nggak boleh kalau dia PHP nggak jelas. Itu bukan laki-laki. Seperti itu filosofinya. Meliputi testis, epididymis, dan vas deferens. Ini bagian-bagiannya, testis, epididymis, dan vas deferens. Vas deferens ini mirip, kalau di perempuan adalah mirip apa? Saluran ini? Tuba falopi, Ibu. Pinter, tuba falopi. Ya, jadi sebenarnya cewek sama cowok itu ada kemiripan memang. Karena dulunya waktu masih bayi, sebelum terbentuk alat kelamin yang jelas ini, mereka merupakan satu sel yang sama, yang kemudian tergantung kromosom yang masuk. Ketika kromosomnya yang masuk adalah X, maka dia membelah diri menjadi organ vital perempuan. Ketika Y akan menjadi organ vital laki-laki, yang pada dasarnya itu sumber selnya itu sama, sehingga nggak heran ternyata ada sedikit kemiripan secara fungsi maupun anatomi. Testis memproduksi sekitar 300 juta sperma per hari yang hanya dapat terjadi pada suhu 93,2 derajat Fahrenheit.
Ya, jadi memproduksinya adalah 2 hari. Pabriknya ini beroperasi kurang lebih selama 2 hari, baru kemudian mampu terbentuk sperma yang matang. Kalau tadi ovum berapa? Tadi mulai dari anak-anak menjadi matang, babysitternya ngomongnya berapa hari? Kalau perempuan? 14 hari. Oke, 14 hari. 14 Lebih hari. lama ya. Kalau laki-laki dia lebih cepat, butuh waktunya kisaran 2 hari. Akan terbentuk sperma yang matang. Skrotum memelihara suhu ini dengan mengatur penutupan lubang testis terhadap tubuh. Interior testis tersusun atas multiple lobulus, di mana tiap lobulus terdiri atas 2-3 tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus inilah sperma dibentuk dan akan bergerak menuju ke epididymis, selanjutnya menuju ke vas deferens. Dari vas deferens, sperma akan ke atas memasuki kavitas tubuh di sepanjang tubulus ejaculatorius, memasuki pembukaan vesikula seminalis. Vesikula seminalis yang terletak di dasar ductus ejaculatorius mensekresikan substansi kuning yang bercampur dengan sperma membentuk 60% formulasi semen. Semen merupakan sperma yang tersusun atas cairan yang diejakulasikan saat klimaks berhubungan seksual. Semen berjalan di sepanjang uretra yang Jadi sperma itu ya setelah dia diproduksi dari pabriknya, kemudian didistribusi, agennya ada di sini. Ya, ada di sini agennya. Kalau kemudian numpuk di sini, tidak kemudian otomatis dikeluarkan. Kecuali kemudian terjadi hubungan koitus ya, baru kemudian sperma itu dikeluarkan. Jika tidak terjadi koitus, ya dia ditumpuk dulu di agennya. Pada suatu ketika agennya overload, nggak ada tempat lagi buat nampung, maka dia tetap akan bisa keluar secara otomatis melalui mimpi basah. Tuh, kalau misalnya koitusnya rutin, ya ini nampungnya ada di agennya di sebelah sini, nanti akan dikeluarkan diejakulasi ketika ada koitus. Maka dari itu, kalau laki-laki itu dikatakan koitus sehatnya itu periodenya berapa lama, maka yang sehat adalah 2 hari sekali. Karena apa? Karena tadi ingat, produksi sperma itu membutuhkan waktu 2 hari untuk menjadi matang. Sehingga kalau kepengen yang ada di agen ini adalah sperma yang berkualitas bagus, itu adalah koitus yang 2 hari sekali. Kalau terlalu cepat, maka spermanya itu adalah sperma yang belum matang. Kalau terlalu lama, koitus seminggu sekali atau sebulan sekali, itu bisa jadi spermanya agak-agak expired gitu, spermanya kualitasnya agak kurang bagus. Yang bagus sebenarnya ya 2 hari sekali. Seperti itu. for 2 zat, yakni urin dan sperma, namun tidak bersamaan. Nah, ini di sini jangan lupa ada uretra, tempat keluarnya air kencing. Maka dari itu kemarin kita sudah sempat mempelajari bahwa organ reproduksi dan perkemihan laki-laki itu berada di dalam ruangan yang sama, hanya jadi ini terbungkus ya, gede yang bagian besar ini adalah pembungkusnya sama yang disebut dengan penis. Nah, di dalamnya ada 2 saluran. Saluran yang mengarah kepada agen sperma dan saluran yang mengarah nanti ke perkemihan, tempatnya keluar air kencing. Cuman katupnya ini tetap satu. Jadi nggak bisa sperma dan kencing itu keluar bersamaan. Dia akan katupnya karena satu, dia akan keluarnya bergantian. Uretra dikelilingi oleh kelenjar prostat dan secara ekstrim dilindungi oleh penis yang relaksasi kecuali saat berhubungan seksual. Saat berhubungan seksual, penis akan membesar agar dapat memindahkan sperma ke dalam vagina female. Selama pengeluaran semen, kelenjar prostat akan mensekresikan cairan alkalin yang meningkatkan kemampuan sperma bergerak di dalam semen yang juga dihasilkan. Jadi kelenjar prostat ini pada saat sperma dikeluarkan, dia akan membantu mengeluarkan sebuah cairan, yaitu cairan prostat ya, dari kelenjarnya ini untuk membantu kecepatan lari dari si sperma. Ibarat mobil supaya lebih cepat si prostat ini jadi olinya, jadi pelumasnya supaya
larinya gesit spermanya. Kenapa gesit? Karena ovumnya ngambekan, ovumnya cuma nunggu 2 hari, kalau nggak segera datang, dia akan frustasi dan bunuh diri menjadi menstruasi. Oleh kelenjar bulbouretral yang terbuka terhadap uretra saat berhubungan seksual. Kelenjar bulbouretra inilah yang kemudian memberikan perintah untuk kencing, nggak boleh ngalir dulu, sperma masih bekerja di sini. Nih bos kita lagi koitus nih, gitu. Kita nggak boleh kencing. Nah, yang menjadi satpamnya adalah bulbouretra gland. Jadi nggak bisa ya koitus sambil pipis kalau untuk cowok, walaupun salurannya tetap sama, satu. Ini ada satpamnya nih, bulbouretra gland nih satpamnya. Tuh. Pada dasarnya, cairan preejakulasi juga mengandung urin residu dari uretra yang melubrikasi uretra untuk membantu perjalanan sperma. Cairan ejakulasi male akan memasuki vagina female, kemudian sperma akan berjalan ke atas melewati uterus dan membuahi telur di tuba falopi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita ke video yang terakhir. Belum ada, Ibu. Belum ada. Baik. Semoga belum adanya karena paham ya. Jangan bingung ya. Kalau bingung, silakan bertanya. Oke, bentar. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Yang dinamakan isthmus tuba itu di bagian mana Ibu? Diulangi? Tuba. Yang ada di mana ya Bu bagian isthmus tuba? Isthmus tuba. Nggih. Ulangi lagi gambarnya. Bentar, saya cari gambarnya dulu. Dapat ini isthmus tuba yang mau ditanyakan selain letaknya, mungkin pernah dengar berhubungan dengan kasus apa? Atau fungsi apa mungkin? Fungsinya Ibu. Fungsinya. Oh, ini buat belajar ini ya, buat belajar responsi ya. Nggih, Ibu. Oke. Oke, sebentar ya. Isthmus tuba, ini dia. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Saya share screen. Sudah bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Jadi tuba falopi kan sepanjang ini ya. Kalau dia mau dibagi, ada yang kemudian dinamakan ampula dan isthmus. 2 bagian sih kalau tuba falopi. Kalau ini ada infundibulum, ini fimbre. Kalau fimbre, kita dari awal dulu ya. Kalau fimbrenya ini dia adalah untuk menangkap, bentuknya aja seperti ini, ada tangan-tangannya. Tadi kan ovum kan dari sini, loncat mau ke tuba itu harus ada yang menangkap itu ada fimbrenya. Kemudian setelah itu bagian yang besar ini tempat pertama kali ovum berjalan itu adalah infundibulum. Dia beradaptasi dulu di sini. Nah, kemudian ampula dan isthmus ini kalau isthmus adalah bagian yang lebih dekat ke fundus. Biasanya pembuahan yang paling bagus itu terjadinya adalah di isthmus. Ini sama-sama tuba namanya, tapi yang paling bagus di isthmus. Kenapa di isthmus? Supaya setelah terjadi pembuahan di sini, dia bisa segera mencari tempat untuk melekatkan diri, tidak terlalu panjang lagi perjalanannya. Berbeda kalau misal pembuahan itu terjadinya di ampula, ya, karena dia sebenarnya butuh segera menempel kepada dinding rahim
untuk mencari tempat persinggahan, untuk dia mencari nutrisi yang lebih gitu ya. Karena mencari nutrisinya kan dari tubuh ibu, sehingga dia butuh tempat nempel. Nah, kalau terjadinya pembuahan ada di ampula, terlalu jauh dari fundus, dari uterus di sini. Kalau misalnya dia kondisinya tidak bagus, biasanya kalau pembuahan di sini, dia nanti bisa-bisa nempelnya di ismus. Nah, ismus ini tidak, kondisinya kan tidak bisa meregang. Dia bukan tempat untuk menempelnya ovum, sehingga terjadilah yang tadi Ibu sebut dengan pembuahan di luar kandungan. Terjadinya menempel ovum itu di luar tempat yang sesungguhnya, tempat yang benar. Itu. Jadi ampula ini adalah bagian dari tuba yang posisinya lebih jauh. Kalau ismus lebih dekat dengan rahim, lebih dekat dengan uterus. Pembuahan itu yang bagus adalah terjadinya di ismus ini, supaya kalau sudah dia terjadi pembuahan dengan sperma, bisa segera ketemu tempat untuk menempel di dinding uterus di sini, supaya nggak kejauhan untuk mencari dinding uterus yang cocok untuk dia tempat tumbuh, bukan di ampula. Kalau ampula ini ya tempatnya ovum buat jalan-jalan sambil menunggu si sperma tadi lemot apa enggak. Gitu. Coba kalau misal nggak ada ampula, tiba-tiba ismus, makin pendek lagi kan periodenya, periode si ovum untuk menunggu. Kalau dia udah ada di ismus ini kan dia segera ke sini, dia nanti frustasi. Pada orang yang pemeriksaan ginekologi kemudian menunjukkan lengan ampulanya ini pendek, ini kan masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada yang normal, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu juga mempengaruhi dari kesuburan seseorang. Kalau lengan ampulanya itu terlalu panjang atau terlalu pendek, bisa jadi menyebabkan dia sulit punya anak, sulit terjadi kehamilan, karena periodenya tidak pas dengan datangnya sperma. Dengan ukuran dibentuk seperti ini, ada ampula, ada ismus. Kenapa sih kok nggak langsung ismus aja? Ya tadi untuk memberi waktu kepada sperma datang. Ini ada periodenya, dia jalan-jalan dulu. Kemudian kalau sudah di ismus, menunggunya maksimal 2 hari. Begitu kira-kira untuk fungsinya. Masih ada yang bingung? Tidak, Ibu. Harus dirangkai dengan kalimatnya sendiri ya, yang penting paham. Yang penting paham. Kalau perlu ini gambar ini boleh di screenshot terus nanti dijelaskan, nggak apa-apa kan. Yang penting pemahamannya. Kalau bahasanya kan terserah, boleh memakai bahasa sendiri dan berarti malah paham kalau pakai bahasa sendiri. Kalau membaca di Google kadang aneh bahasanya. Tapi kalau kalian paham, dijelaskan dengan bahasa sendiri, itu biasanya lebih bagus kelihatannya. Oke, saya bisa lanjut ke video yang selanjutnya. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Saat akan koitus, bagaimana cara kita mengetahui kalau hari itu adalah puncak matangnya sperma? Oke, jadi tanya sama suaminya, terakhir kali keluar sperma berapa hari yang lalu, kan hafal kalau jadi istrinya, ya. Kalau keluar spermanya ternyata seminggu yang lalu gitu, ya berarti lagi menteng-menteng tuh, spermanya lagi banyak banget di agennya. Tapi kalau ternyata koitus terakhirnya baru kemarin, baru sehari yang lalu, ya berarti belum matang. Menghitungnya adalah terakhir kali dikeluarkannya kapan. Kira-kira begitu. Kalau baru dikeluarnya tadi pagi, sekarang ditanya, ya otomatis masih kosong. Jadi tahunya memang dari periode terakhir koitusnya kapan, spermanya itu dikeluarkan kapan. Kalau dalam jangka waktu jedaknya 2 hari, berarti spermanya dalam kondisi bagus. Begitu kira-kira. Menjawab? Terjawab? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Sebentar, saya minta waktu sebentar mau memperbaiki post-test. Post-testnya itu sebenarnya, bentar, saya posting, ini ya, ini. Saya rubah dulu. Sebenarnya postingnya 11.30, tapi kayaknya ini nggak cukup. Saya rubah dulu. Batasnya juga saya rubah. Oke.
Sekarang kita ke yang lebih ke hormon-hormonannya, ke endokrinologinya. Ini Ibu sampai kemarin supaya materi. Oke, supaya pemahamannya itu tidak terlalu sulit, ini bahkan materi yang diajarkan pada SMA jurusan IPA, tapi masih bisa kita pakai gitu. Harapannya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Oke, mari kita simak. Regulasi hormon reproduksi pada manusia. Regulasi pada hormon reproduksi manusia itu terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Untuk regulasi hormon reproduksi pada manusia dibutuhkan 3 organ. Yang pertama, hipotalamus, kedua, hipofisis, dan yang ketiga, ovarium pada wanita dan testis pada laki-laki. Baik. Jadi pada siklus reproduksi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibutuhkan adalah 3 kategori besar. Kenapa disebut 3 tapi ini tertulis 4? Karena ovarium dan testis ini memilih ya, nggak bisa kan terjadi kedua-duanya kan. Manusia itu kan jenis kelaminnya, kalau perempuan ya ovarium, kalau cowok ya testis gitu, mana dipilih salah satu. Kalau yang hipotalamus dan hipofisis ini memang dibedakan, tapi kalau yang ini harus memilih, maka disebut 3 golongan besar. Begitu. Nah, bagaimana regulasi sistem hormon pada sistem reproduksi itu terjadi? Kita mulai dari yang wanita terlebih dulu. Salah satu contoh regulasi hormon pada sistem reproduksi wanita, pada wanita terjadi menstruasi, terjadi kehamilan, sampai terjadi menopause dan lainnya. Regulasi hormon pada sistem reproduksi wanita diawali dengan ovarium ketika mau melakukan oogenesis, dia akan memberi sinyal lewat neuron sensoris. Kepada siapa? Kepada hipotalamus. Oke. Jadi ketika kemudian ovum yang belum bisa apa-apa, ovum yang tadi dikatakan istilahnya adalah oosit, dia ingin menjadi lebih besar, menjadi matang, dia harus dibantu oleh yang namanya nanti folikel itu ya, yang nanti yang saya bilang menjadi babysitternya, yang menjadi pengasuhnya itu. Nah, kemudian nanti pengasuhnya itu kan butuh support makanan yang dia adalah FSH nanti. Support makanannya adalah dari FSH. Nah, proses dari si babysitter folikel nanti untuk memicu FSH supaya memberi support makan, itu terjadinya tidak langsung serta-merta memerintah FSH, tapi kembali lagi, perintah itu harus melalui hipotalamus yang ada di kepala. Ya, memberi sinyal, memberi permintaan, mengajukan proposal permintaannya itu kepada kepala, yang ada di kepala kita, yang dinamakan hipotalamus, pusat dari semua hormon di dalam tubuh, pabrik dari hormon. Nah, itu mengajukan proposal dulu, permohonan proposal untuk menurunkan FSH sebagai upaya mematangkan ovum. Nah, makanya kenapa kalau yang di hipotalamus ini karena letaknya ada di kepala, kita nggak boleh jadi orang yang stres, manajemen psikologisnya harus bagus gitu, supaya kalau ada proposal masuk bisa disikapi dengan baik, bukan kemudian proposal itu dicuekin, kemudian menjadi marah dan lain sebagainya, yang nanti akhirnya timbullah hambatan di sistem reproduksi kalau kita berbicaranya sistem reproduksi. Dari sini dulu ada yang belum dipahami, dari basic dulu bahwa persinyalan itu harus melalui kepala. Kita lanjut. Nah, hipotalamus ini akan mengeluarkan GnRH yang disebut sebagai gonadotropin releasing hormone. Nah, hipotalamus yang tadi menerima permohonan proposal dari ovum, dia untuk mengeluarkan FSH ini juga tidak langsung kilat ya. Dia kemudian mendeteksi isi proposalnya minta apa sih ini ya. Ternyata ketika dibaca, oh proposalnya ini permohonan untuk
bagian reproduksi. Nah, kalau berhubungan dengan bagian reproduksi yang diturunkan stafnya namanya GNRH akan menjadi berbeda jika yang mengirimkan proposal ini adalah sistem pencernaan, rasa lapar misalnya. Maka bukan staf GNRH yang diturunkan, akan ada sebagian staf yang lain sesuai dengan tupoksinya. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi GNRH ini adalah stafnya hipotalamus yang nanti bagian mengurusi supaya bisa mengeluarkan FSH. Namanya gonadotropin releasing hormone. Lah, GNRH ini akan memberi sinyal kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH. Jadi hipofisis ini adalah pabriknya FSH. Setelah staf itu menerima perintah dari bosnya hipotalamus, kemudian dia melakukan tindakan. Oh, ternyata yang diminta adalah FSH. Oke, saya ambilkan, saya akan berikan permintaan itu kepada hipofisis sebagai gudangnya FSH, supaya dia bisa mengeluarkan FSH. Jadi hipofisis ini adalah sebagai pabriknya FSH. Nah, apa itu FSH? Tidak lain ada. Setelah kemudian pabriknya ini diperintah oleh si staf ini, barulah dikeluarkan FSH. Kepanjangannya adalah follicle stimulating hormone, yang nanti akan menjadi bahan baku makanan dari si ovum. Gitu ya. Jadi karena tadi dia mengajukan proposal, kemudian diterima oleh bosnya, ditanggepin, menyuruh stafnya, kemudian stafnya ngambil FSH dulu di pabrik, barulah keluar itu si FSH cair. Ya, proposalnya cair, dikembalikan kepada sesuai dengan permintaan. Dari sini dulu, ada yang masih bingung atau pengen diulangi? Silahkan. Jelas? Oke. Adalah follicle stimulating hormone. FSH akan berfungsi di dalam proses oogenesis. Bagaimana oogenesis itu terjadi? Tidak lain adalah pembentukan sel telur. Nah, jadi tadi karena ini adalah permintaan bahan makanan, itu adalah dibutuhkan untuk dia mengembangkan dirinya ya, berkembang biak dari yang ovum kecil, nggak bisa apa-apa, nggak punya materi genetik apa-apa, menjadi ovum yang kemudian akan menjadi matang, menjadi siap untuk dibuahi. Sebelum ada FSH ini, maka telur akan terus menjadi kecil, dia tidak akan bisa menjadi besar, menjadi matang. Nah, salah satu kasus lagi yang terjadi pada wanita dengan kadar FSH rendah, ya, berarti kan nggak ada yang ngasih makan nih, ya kan? Babysitternya juga percuma, si folikel walaupun ada, tapi nggak ada yang dikasih buat nyuapin si ovum. Akhirnya ovumnya tidak bisa berubah menjadi besar dan matang seperti ini, terus menjadi kecil seperti ini. Nah, itu kemudian juga dapat mengakibatkan gangguan kesuburan. Akhirnya perempuan menjadi sulit hamil. Nah, itu jadi berbagai macam ya problematika kalau kita berbicara kenapa nggak bisa punya anak, kenapa susah lama hamilnya. Itu harus berbagai macam analisa yang dilakukan. Apakah tuba falopinya yang tersumbat tadi, sehingga menghalangi pertemuan antara ovum dan sperma, atau mungkin ini ovumnya yang nggak bisa mateng. Kalau misalnya dia kecil begini, dan kemudian ikut pada siklus reproduksi, dikeluarkan dalam kondisi kecil begini, ya ketemu sama spermanya nggak bisa kesemsem gitu, spermanya nggak mau, ini masih kecil, ini anak bau kencur. Nah, ini filosofi lagi, ovum aja kalau kecil dia nggak bisa dibuahi. Kenapa kalau kita kok mau coba-coba pernikahan usia dini, pernikahan usia anak, nah, itu kan tidak logik ya. Tubuh kita aja udah mengajarkan jadi orang tuh matang dulu, siap dulu, baru kemudian bisa dibuahi. Kalau masih bau kencur begini, kuliah belum lulus, katakanlah ya, belum bekerja, belum punya modal yang oke untuk berumah tangga, ya bukan berarti harus kaya dulu ya, tapi setidaknya menyelesaikan dulu tugas pendidikan, mempunyai pandangan masa depan itu supaya clear, berubah menjadi orang yang matang, baru kemudian dikatakan siap untuk menempuh proses yang selanjutnya. Jangan mau kalah ya sama ovum jadinya. Oke, silakan. Dari sini ada yang
Bingung? Jelas? Oke. Diawali dengan apa? Oogonium akan berubah menjadi oosit primer. Oosit primer akan berubah menjadi oosit sekunder. Ini pembelahan selnya saja ya, dari satu sel, 2 sel, kemudian membelah lagi, jadi ada 3 proses. Nah, oosit primer tadi ada pada folikel sekunder. Sedangkan oosit sekunder ada pada folikel de Graaf. Nah, jadi penamaan folikel, tadi kan kita kalau secara umum namanya folikel, begitu saja. Kalau sekarang kita mau mendetailkan, folikel yang menjadi teman, yang menjadi babysitter dari si ovum itu juga ada dibedakan. Ketika dia kecil, itu namanya folikel primer, jadi ditemani juga oleh babysitter dengan kemampuan untuk mengasuh anak yang masih kecil, ovum yang masih kecil. Ketika ovumnya sudah besar, folikelnya berubah menjadi folikel de Graaf. Babysitternya harus babysitter yang lebih pintar lagi nih, karena ibaratnya anak itu udah makin bandel, udah dia makin gede, jadi babysitternya juga harus yang lebih pintar, yang dinamakan folikel de Graaf gitu. apa yang terjadi pada folikel de Graaf selanjutnya? Folikel de Graaf ini akan menghasilkan hormon estrogen, kembali lagi memberi sinyal pada hipotalamus. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, folikel de Graaf itu mampu untuk memicu produksi dari estrogen. Kalau kita mau berputar ke hipotalamus lagi, sekarang yang dilihat adalah panah yang merah. Gitu. Hipotalamus akan mengeluarkan GnRH kembali. Ya, bosnya dapat proposal lagi dari estrogen, kemudian memerintahkan stafnya lagi si GnRH. Ditangkaplah sinyal itu oleh hipofisis. Setelah ditangkap oleh hipofisis, akhirnya hipofisis mengeluarkan hormon LH. Oke, kalau tadi folikel de Graaf itu mengeluarkan estrogen, supaya estrogen itu yang mengirim proposal kepada hipotalamus, maka yang kita lihat siklus yang kedua ini yang kita lihat ada garis yang merah, ya, garis yang merah. Kalau tadi yang biru, sekarang yang merah. Hipotalamus kemudian ditangkap oleh hipofisis dan bukan lagi FSH yang dikeluarkan adalah LH. Untuk apa? Kita simak. Hormon LH ini berfungsi untuk ovulasi. Ovulasi pada siapa? Pada folikel de Graaf, sehingga sel telur ini keluar dari folikel de Graaf. Nah, LH ini adalah fungsinya untuk membuat terjadinya ovulasi, membuat kemampuan ovum dari ovarium keluar ditangkap oleh tangan-tangannya tuba tadi, fimbrenya tadi. Itu harus ada loncatan di situ, mampu untuk keluar. Nah, yang membuat kemampuan itu supaya dia mampu keluar dari ovarium ditangkap oleh fimbre itu adalah si LH ini. Jadi ibaratnya LH ini apa ya? Kalau tadi saya bilang ovulasi itu menikah, berarti ini restu dari orang tua gitu ya. Nah, kita nggak boleh kalah nih, ovulasi aja harus memohon restu kepada orang tua, baru kemudian disebut ideal ya pernikahan itu. Jadi jangan pernah menikah tanpa restu. Itu gampang, nanti LH ingatnya restu. Tanpa restu tidak bisa terjadi pernikahan. Tanpa LH tidak bisa terjadi ovulasi. Begitu. Akhir dari suatu proses itu, maka dikeluarkanlah oosit sekunder dan korpus luteum. Korpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron. Sedangkan oosit sekunder akan mengalami proses selanjutnya ketika sudah bertemu dengan spermatozoa. Oke. Jadi tadi ketika ada materi dari ovum yang keluar ditangkap oleh fimbre, itu akan menghasilkan produk sisa yang ditinggalkan oleh ovum ya, yang tidak dibawa oleh ovum, itu adalah korpus luteum yang nanti akan memproduksi progesteron. Nah, ini juga akan masih berfungsi lagi dan tadi disebutkan ada oosit sekunder.
Nah, setelah dihasilkan hormon progesteron, maka progesteron ini akan memberi dampak atau memberi sinyal negatif pada hipotalamus dan hipofisis supaya tidak lagi menghasilkan hormon FSH dan LH. Oke, saya ulangi. Ini tadi ya, produk sisa dari ovum, karena ovumnya sudah ditangkap oleh fimbre dari tuba. Nah, itu ada produk sisa yang ditinggalkan dia di ovarium, namanya corpus luteum. Corpus luteum itu mampu menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini apa fungsinya? Kalau tadi si estrogen tadi adalah proposalnya adalah proposal permohonan pengadaan FSH dan LH ya tadi ya. Kalau progesteron ini akan memberikan yang sebaliknya, mengajukan proposal kepada hipotalamus yang akan diteruskan kepada hipofisis untuk menghentikan produksi FSH dan LH. Ya, untuk menstop FSH dan LH. Jangan dipasok lagi FSH dan LH. Jadi ini proposalnya bertentangan dengan yang estrogen tadi. Kenapa FSH dan LH-nya itu diminta stop oleh si progesteron? Karena supaya tidak ada ovum yang mateng. Ya, karena si ovum tadi kan masih mau jalan-jalan ketemu sama sperma. Kita tunggu dulu dia endingnya seperti apa, endingnya hamil atau endingnya menstruasi. Baru kemudian ini boleh berkembang lagi. Selama menunggu proses itu, ini diem dulu, disuruh diem dulu, nggak boleh jadi matang dulu. Itu yang kemudian jika fungsi progesteron ini terganggu, tidak mampu memberikan sinyal atau perintah kepada hipotalamus dan hipofisis untuk stop produksi FSH dan LH, akibatnya ini bisa menjadi matang. Kan ovarium itu kanan kiri ya. Kalau misalnya ini terjadinya yang di kanan, lagi ovulasi, lagi ketemuan sama sperma ini di kanan. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada yang matang lagi. Ada yang matang lagi karena tadi ya, FSH dan LH-nya tetap produksi. Nah, itu bisa terjadi kematangan di yang sebelah kiri. Kemudian jika terjadi fertilisasi, bisa jadilah kemudian anak kembar. Jadi karena dua-duanya ovum kanan kiri itu ada yang matang secara bersamaan. Nah, itulah kemudian ada yang dinamakan bayi kembar atau istilah medisnya gemeli. Dari sini dulu, ada yang masih bingung? Jelas? Oke, kita lanjut. Kita akan membahas regulasi hormon pada sistem reproduksi laki-laki. Bagaimana regulasinya? Sama seperti pada wanita, proses awalnya dimulai dari testis. Testis ketika akan mengawali proses spermatogenesis akan memberi sinyal pada hipotalamus. Nah, sinyal ini diberikan lewat neuron sensoris. Sama ya, permulaannya sperma yang tadinya nggak bisa apa-apa, kalau dia kepingin jadi sperma yang mateng, dia harus mengajukan proposal dulu ke hipotalamus. Nah, dari neuron sensoris ini ditangkaplah oleh hipotalamus. Akhirnya hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin releasing hormone yang disebut sebagai atau disingkat GnRH. GnRH akan diterima oleh hipofisis, kemudian hipofisis akan menghasilkan hormon FSH, follicle stimulus hormone. Sama ya, masih ya. Hipotalamus ini adalah bosnya, yang kemudian memerintahkan anak buahnya yaitu GnRH. Kenapa GnRH? Karena proposal yang diterima adalah berasal dari sistem reproduksi. Kalau misalnya proposal yang diterima adalah dari organ yang lain, misalnya itu jantung, pencernaan, maka bukan GnRH yang diturunkan. Jadi GnRH ini adalah spesifik karena sinyal yang diterima adalah dari organ reproduksi. Kemudian akan memerintahkan ke hipofisis. Hipofisis ini adalah gudangnya FSH, untuk dia memproduksi FSH. FSH ini berfungsi untuk terjadinya spermatogenesis. Diawali dengan proses dari spermatogonium akan berubah menjadi
Sama ya, intinya adalah FSH ini memberi makan sperma untuk dia yang tadinya masih matur, yang tadinya masih belum matur menjadi matur, yang tadinya belum matang menjadi matang. FSH ini adalah sebagai bahan makanannya, sebagai nanti materi untuk dia bisa tumbuh dengan baik nutrisinya. Spermatosit primer lalu akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Hanya berhenti sampai di sini untuk peran FSH. Nah, di samping FSH untuk perkembangan atau untuk terjadinya spermatogenesis, FSH di samping untuk spermatogenesis, dia juga merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Jadi, pada laki-laki juga dihasilkan estrogen, pada perempuan juga dihasilkan estrogen. Jadi itu harus diingat. Oke. Estrogen akan memberi sinyal kembali kepada hipotalamus. Setelah itu hipotalamus akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. GnRH ini akhirnya sampailah pada hipofisis. Akhirnya proses selanjutnya hipofisis akan mengeluarkan hormon LH. Oke. Jadi FSH ini tadi selain kemudian dia adalah sebagai sumber nutrisi dari sperma untuk menjadi matang, ya, dia juga akan menyuruh sel Sertoli, dia memberi perintah kepada sel Sertoli untuk memproduksi estrogen. Jadi estrogen pada pria itu juga ada, tapi kalau mau diukur kadarnya adalah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada pada tubuh wanita. Untuk apa? Estrogen ini akan kembali memberikan sinyal kepada hipotalamus, mengajukan proposal kepada hipotalamus, yang kemudian nanti akan memberi instruksi kepada hipofisis. Hipofisis ini adalah gudangnya dari hormon ya, dari FSH dan LH. Nah, kalau yang perintah dari estrogen ini bukan untuk FSH, tapi untuk LH sekarang. Kalau FSH kan tadi sudah di putaran yang pertama. Nah, estrogen yang kemudian timbul dari adanya sel Sertoli tadi, itu adalah tujuannya untuk menghasilkan LH. LH ini peranannya pada laki-laki adalah merangsang sel Leydig. Kita tahu bahwa di sekitar, di dalam testis ada 3 sel, sel sperma, sel Sertoli, dan sel Leydig. Ya, jadi di dalam buah zakarnya laki-laki itu ada 3 macam sel Sertoli, sel sperma, dan sel Leydig. Fungsinya adalah seperti yang akan kita pelajari pada bagian ini. Nah, apa fungsi sel Leydig? Tidak lain adalah menghasilkan hormon testosteron. Oke, jadi LH yang berasal dari kepala tadi ya, dari susunan saraf pusat, itu fungsinya adalah untuk memproduksi LH. Adalah untuk memproduksi LH, di mana nanti LH ini akan memerintahkan sel Leydig ya untuk memproduksi hormon testosteron. Seperti itu. Hormon ini akan berikatan dengan ABP. Apa itu ABP? Tidak lain adalah androgen binding protein. Keduanya saling bekerja sama untuk melanjutkan proses selanjutnya, di mana spermatosit sekunder akan berubah menjadi spermatid, lalu berubah menjadi spermatozoa, tidak lain adalah sperma yang sudah matang. Oke, jadi hormon testosteron tadi yang dihasilkan oleh sel Leydig akan berikatan dengan ABP. Ini adalah golongan dari protein yang diproduksi oleh sel Sertoli. Tanpa keberadaan protein ini, maka sperma tidak akan bisa menjadi matang. Ya, maka dari itu kenapa kalau pada pria untuk meningkatkan vitalitasnya sering disampaikan untuk banyak mengkonsumsi protein karena dibutuhkan untuk produksi ABP ini untuk berikatan dengan hormon testosteron sehingga dapat mematangkan sel sperma.
dari sperma yang tadi belum matur menjadi matur, itu salah satunya nanti adalah fungsi dari hormon testosteron yang berikatan dengan protein. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya. Marilah kita amati video kali ini untuk proses selanjutnya. Kita perhatikan ovarium. Nah, setelah ovulasi terjadi, maka oosit sekunder akan keluar. Itu tadi berjalan di ini ya, di ampula, di ismus. Dan sperma akan mendekati. Ini adalah ampula atau ismus ini. Terjadilah fertilisasi. Nah, ini terjadi fertilisasi ini di ismus. Kalau tadi waktu masih berjalan-jalan itu tadi ovumnya ada di ampula. Begitu ketemu, ini ketemunya di ismus. Nah, setelah terjadi pertukaran materi genetik. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan dihasilkan zigot. Zigot ini satu sel berubah menjadi 2 sel, selanjutnya berubah menjadi 4 sel, 8 sel. Nah, itu masih di ismus ya ini ya, dari 2 menjadi 4, itu sambil berjalan di sepanjang ismus. 2 kali lipat dari sel semula. Akhirnya dihasilkan segerombolan sel yang disebut morula. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, dia harus segera nempel, nggak boleh lama-lama jalan-jalan lagi, harus segera implantasi. Morula ini tidak berongga. Sampai akhirnya dihasilkan blastosis. Blastosis ini mempunyai 2 lapisan, tidak lain adalah ektoderm dan endoderm. Nah, apa yang terjadi pada blastosis? Dia akan implantasi. Nah, karena segera butuh implantasi, sehingga pembuahan itu harus terjadinya di ismus. Setelah implantasi, dia akan berubah menjadi gastrula. Gastrula ini memiliki 3 lapis, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Oke, ya, ini ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setelah itu, maka masuklah tahap selanjutnya, terdiferensiasi dan terspesialisasinya sel. Saat itu jadilah fetus yang mengalami perkembangan selanjutnya. Sampai akhirnya dihasilkan janin seiring perkembangannya. Oke, sampai di sini selesai. Silahkan, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Videonya masih ada di Google Classroom. Besok-besok kalau mau belajar bisa diputar lagi. Penjelasan dari Ibu juga masih bisa dilihat lagi. Semua terekam di YouTube. Semoga nanti bisa buat belajar ya. Harus diulangi sampai dengan paham. Yang belum paham yang sebelah mana nanti dipelajari lagi. Kira-kira begitu untuk dinamika hormon di reproduksi laki-laki dan perempuan. Kira-kira ada gambaran ya, yang tadinya mungkin bingung banget, nggak punya konsep dasar, sekarang kira-kira pemahamannya sudah lebih baik, sudah bisa ditangkap? Jelas? Jelas, Ibu. Oke. Baik, kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, saya sudah launching post testnya, bisa dikerjakan, batasnya sampai jam 2 siang, ya. Cuma enggak apa-apa, nanti kalau misalnya terkendala jaringan atau teknis yang lain, silahkan bisa japri ke saya, dan masih tetap bisa dilampirkan di Google Classroom juga, gitu. Nanti akan saya koreksi, nanti kalau ada yang punya kendala, supaya saya tidak mengira dia terlambat, bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu mungkin ada kendala apa. Begitu ya kira-kira. Baik. Baik, Ibu. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini.
Selamat mengerjakan post-testnya dan juga jangan lupa belajar untuk responsi besok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ya.